atau malah orang-orang pikir pura-pura sakit ya. Oh gitu. Ya enggak sih? Karena kelihatannya seger, tapi lemes. kok dikit-dikit ngeluhnya sakit. Sakit dari mana ya? Kelihatannya sehat. Kadang-kadang tuh kalau ngedrop bisa lama gitu ya. Terus kok kayaknya kemarin baru kelihatannya sehat, tapi sekarang kok udah lemes lagi gitu. Jadi ini adalah tantangan untuk teman-teman autoimun, harus bisa mengkomunikasikan dibantu dengan wadah seperti Autoimun ID. Macam betul aja. Datang selamat di podcast Macam Betul Aja bersama Adi Sudirja yang bentar lagi podcast ini akan lebih besar lagi. Besar, terbaik, dan terpercaya. Kayak tagline-tagline mana gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin yang terpercaya, barusan aku dapat kabar dari bukan kawan ya, salah satu BOD di sini juga lah kayak gitu. Beliau itu punya sakit yang gampang lemes, gampang gemuk, gampang lemah, gampang sakit hati. Itu aku. Penonton. Sepi nggak jadi syuting. Penonton. Kalian tahu nggak apa itu autoimun? Enggak, Bang. Coba otomatis ya, imun. Bukannya yang hijau tadi ku minum. Timun. Dan jangan darah tinggi ya, jangan emosi ya. Jadi autoimun, daya tahan otomatis. Gitu. Udah lah, kalian nggak tahu, nggak pinter kalian. Kita langsung aja undang sama orang yang memang langsung tahu segala sesuatunya tentang autoimun. Dan ini merupakan informasi yang wajib kalian ketahui. Dan kita akan ngobrol langsung dengan bintang tamu kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Mbak Mariza. Betul ya? Oke. Halo Kak. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Yuk silakan duduk yuk. Makasih. Mau minum apa? Minum apa aja? Apa aja? Semua. Yang jelas yang alami ya. Yang alami? Yang alami. Oh ini kalau orang-orang sehat ngomongnya alami ya. Nggak kayak Ben minumnya kok apa? Ini soda. Makanya ngembang segitu besar kok Ben. Tapi soda tuh boleh loh sebetulnya. Soda boleh? Soda boleh asal jangan ada ingredients lainnya. Gula terutama. Pewarna, pengawet dan lain sebagainya. Soda yang enak itu yang ada gulanya. Cuman itu Kak. Kalau nggak ada gulanya, jatuhnya kita kayak minum soda kue ya jatuhnya ya. Soda api dong. Kayak gitu jatuhnya. Nggak lucu. Langsung kayak gitu. Sekali lagi. Ya, kok nyaman, kok enak gitu. Artinya memang orang mana Kak? Bandung. Oh Bandung, berarti Sunda. Sunda, betul. Sunda, betul. Terus katanya Kakak pernah di apa katanya? Coba didiagnosa autoimun. Nah, terus betul, itu gimana ceritanya? Itu tuh sebetulnya udah lama ya, usia 3,5 tahun, masih balita ya. Waktu itu muncul bintik-bintik merah, kemudian memar-memar. Terus perdarahan seperti mimisan. Nah, dari situ diperiksa ke ahli darah dan dinyatakan autoimun. Dari umur 3 tahun setengah itu tadi. Betul. Nah, terus selain tadi bintik-bintikan segala macam itu yang dirasakan apa pada waktu itu? Mungkin waktu kanak-kanak lah kayak gitu. Itu gimana? Sedangkan anak-anak kan kita saatnya main-main gitu. Betul. Sebetulnya kalau yang dirasakan sih nggak ada ya. Nggak ada, cuma dengan aktivitas anak balita umur segitu yang lincah ke sana kemari, panas-panasan, main sepeda dan lain sebagainya, perdarahan itu justru lebih sering muncul. Di mana? Di mana-mana. Jadi ini bisa tiba-tiba misalnya memar-memar di permukaan kulit atau bintik-bintik merah, terus tiba-tiba bisa gusi berdarah, tiba-tiba bisa mimisan, bahkan pada waktu usia akhir balik 11 tahun itu pernah haid memanjang. Yang seharusnya normal mungkin 7-10 hari ya kalau nggak salah ya. Ini mencapai 32 hari. 32 hari haid? Betul. Itu salah satu dampak dari autoimun ini sendiri? Autoimun yang menyerang keping darah. Oh gitu? Betul. Soalnya Kak aku waktu haid gitu juga pernah.
dengar deh, jangan hai. Soalnya pernah juga kayak gitu. Kakak 32 hari, aku 40 hari. Oh, Yang keluar oli kotor. Nah, itu salah satunya yang terjadi pada waktu itu. iya, Dan iya. kemudian akhirnya Ada obat-obatan yang Hmm. diberikan oleh dokter, tapi itu juga sifatnya hanya meredakan gejala atau menekan sistem imun. Jadi nggak ada yang betul-betul ngobatin. ngobatin sebetulnya. Gitu. Gitu. Terus kan pasti kan sekarang umurnya berapa? 42. Serius? Kayaknya kita masih sebaya, ya kan? Bukannya kita 27 ya? Iya, 17 ah. 17 itu terlalu bohong. Karena keriput-keriput kita mulai terbentuk ya. Ini kan nggak pakai makeup. Wah, pokoknya ya. Iya. Perjalanan sampai 42 tahun, minum pil terus segala macam. Itu kalau aku lihat dari temanku itu salah satu BOD di sini kan, itu betul-betul ketika kambuh itu betul-betul kayak 2 minggu nggak bisa apa-ngapain. Ambrus, bahasa ambrus siapa? Down, pingsan segala macam itu sampai kayak gitu. Nah kalau kakak apa? Iya. Yang terberat yang pernah dilewati? Yang terberat yang pernah dilewati itu koma pada tahun 2012. 4 hari nggak bangun. Tapi alhamdulillahnya diberikan kesempatan untuk bangkit lagi ya. Cuma yang tadi kaitannya dengan nggak bisa bangun atau payah banget ya selama 2 minggu gitu ya. Jadi orang dengan autoimun itu kan katanya sistem imunnya error. Jadi nggak bisa membedakan mana yang organ sendiri, mana yang benda asing. Jadi ketika ada benda asing masuk, si sistem imun ini tetap berupaya untuk melindungi tubuh, tapi mungkin salah sasaran nembaknya. Yang seharusnya ke benda asing tersebut, tapi malah menyerang organ. Itulah yang kita rasakan sebagai keluhan-keluhan kesehatan. Karena mungkin si penderitanya atau orang dengan autoimun ini bisa jadi belum mengetahui bahwa dengan kita meminimalisir masuknya benda asing, maka gejala-gejala itu sebetulnya bisa diminimalisir. Nah, yang nggak tahu akhirnya mereka konsumsi makanan yang nggak alami misalnya, terus tidak menjaga terpapar polusi dan lain sebagainya gitu. Tidurnya misalnya nggak beraturan. Jessica yang make upin kakak tadi itu tidur dari jam 4 pagi. Iya. Kalau dianya mah itu aplikasi kuning dibuka. Suka kayak gitu tuh nggak boleh ya, itu salah satunya ya. Iya, itu yang mencetuskan akhirnya si sistem imunnya itu bereaksi terus. Gitu. Makanan yang sehat juga harus ya. Betul. Kayak gitu. Jess, inget Jess, jangan paku-paku di kunyah Jess. Aneh-aneh. Kadang lem-lem setan juga dikunyah, dimutin, nggak lucu. Dia pengen ketet lagi, pakai lem setan, lem Aibon. Jessica suka kayak gitu dia. Itu berarti salah satunya adalah kalau kita udah punya autoimun, berarti kita menjaga kesehatan, paparan polusi segala macam, gitu ya. Yang sebetulnya kalau itu kita lakukan, nggak akan mudah tuh ngedrop gitu. Bahkan kalaupun ngedrop, kita bisa cepat balik lagi normal. Tapi kan kita kan sebagai manusia kan Kak harus kerja, harus segala macam, dan kita nggak tahu lingkungan kita tuh seperti apa. Itu gimana cara ngatasin? Nah ini memang tantangan ya. Kayak misalnya kita yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta yang memang polusinya tinggi gitu. Ya otomatis memang harus ngakalin sih gimana caranya kita nggak terlalu terpapar polusi, misalnya penggunaan masker gitu di tempat umum. Kemudian mensiasati pola makan. Jadi sebisa mungkin kalau bisa sih masak sendiri ya. Kalaupun terpaksa pilih yang paling alami kira-kiranya gitu, kurang lebih gitu deh. Tapi kalau sekarang di Jakarta udah ada dong, maksudnya kayak restoran-restoran yang menyediakan kayak organik segala macam gitu. Berarti itu salah satu alasannya ya untuk bagaimana kita bertahan dengan autoimun itu sendiri. Betul banget. Wow, luar biasa. Hingga akhirnya Kak Marissa ini membuat yayasan ya, foundation Marissa Cordoba Foundation, atau itu yang MCF itu apa Kak? Platform itu apa? Jadi MCF membentuk suatu media atau platform Autoimun ID itu untuk mengkampanyekan. Itu website atau? Website, Instagram, YouTube. Oke. Bahkan kita lagi coba buat aplikasinya, yang mana ini membantu teman-teman orang dengan autoimun, ODAI ataupun masyarakat luas untuk memahami lebih dalam tentang autoimun. Gitu. Wow, luar biasa keren sih. Ya.
Artinya dari kekurangan ini akhirnya bagaimana ini menjadi jalan berkat untuk Kak Marissa sendiri Betul. membagikan informasi lebih Betul, banyak lagi betul. melalui autoimun.id. autoimun.id. Nah, ini kan banyak nih orang yang belum paham. Kayak aku pribadi sebenarnya belum paham apa itu autoimun. Secara sederhana lah. Secara sederhana itu dari tadi aku sebenarnya belum masuk nih. Autoimun masih kubayangkan orang yang lemah-lemah aja. Kadang kita nggak tahu, kok sehat-sehat aja tadi pagi tiba-tiba kok lemah. Itu suka gitu ya autoimun ya? Lemah aja atau malah orang-orang pikir pura-pura sakit ya. Oh gitu. Ya nggak sih? Karena kelihatannya segar, tapi lemas. kok dikit-dikit ngeluhnya sakit dari mana ya? Kelihatannya sehat gitu, kurang lebih gitu. Oh itu artinya kalau ada teman-teman yang kayak gitu udah pasti autoimun. Enggak juga sih, Oke. tapi orang dengan autoimun itu tadi seperti Bang Adi bilang, kadang-kadang tuh kalau ngedrop bisa lama gitu ya. Terus kok kayaknya kemarin baru kelihatannya sehat, tapi sekarang kok udah lemes lagi gitu. Jadi ini adalah tantangan untuk teman-teman autoimun, harus bisa mengkomunikasikan dibantu dengan wadah seperti Autoimun ID mengenai autoimun ini ada loh gitu. Nah, autoimun ini sendiri apa? Secara awamnya saya suka balik nanya kepada yang ingin tahu. Pernah dengar kanker? Iya. Nah, kanker tuh menurut pendapat Bang Adi apa? Apa kanker? Enggak, bukan ya. Lagi nggak ada duit, kantong kering. Kanker itu apa? Virus ya? Ya. Virus yang merusak baru terus saja membentuk sesuatu gitu. Kalau yang kita pahami mengenai kanker kan adalah suatu kondisi di mana sel mutan atau sel jahat itu merusak organ. Oke. Iya. Sebetulnya yang terjadi pada autoimun juga sama. Ada perusakan jaringan sehat, tapi pelakunya bukan sel mutan seperti kanker, melainkan pelakunya adalah sistem imun tubuh orang itu sendiri. Oh gitu. Yang dia tadi itu nggak tahu ya, artinya mana yang harus dilawan, mana yang nggak harus dilawan. Karena kayak gitu. Ceritanya singkatnya radarnya tuh error lah. Oh gitu. Dia tahu kalau ada benda asing masuk, tapi dia nggak tahu kemana harus menembak. Akhirnya tembakannya tuh salah sasaran. Oh gitu. Ya. Akhirnya sel-sel baik yang harusnya untuk tubuh kita makin kuat, jadi lemah kayak gitu. Ya, organnya jadi drop lah drop gitu ya. Gitu. Oke, kalau dari Kak Marissa sendiri kan ini bangun autoimun.id kan salah satu pola bagaimana membuat masyarakat Indonesia ini jadi sadar bahwa autoimun ini sangat amat berbahaya itu kayak gitu. Ya. Nah, itu tantangannya apa aja kira-kira? Mengkomunikasikan autoimun itu sendiri karena nggak banyak orang tahu. Jangankan awam, medis aja pada waktu kami memulai masih banyak yang belum paham apa itu autoimun, apalagi cara penanganannya, termasuk cara mendiagnosanya juga. Tapi memang ini juga sejalan dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum siap, terutama di pelosok. Tantangan kedua adalah ketiadaan pendataan mengenai berapa banyak penyintas penyakit autoimun atau pasien ya. Nah ini yang menyulitkan untuk kami tuh membuat semacam dorongan untuk berkolaborasi karena angkanya belum signifikan. Iya. Terus kemudian yang ketiga adalah bahwa biasanya orang tuh kalau belum kepepet nggak akan mau berpola hidup sehat. Iya, belum. Kalau belum sakit, belum setengah mati, jangankan pola hidup sehat, asuransi pun nggak mau dia. Bayar BPJS pun nggak mau. Suka kayak gitu. Kau dengar itu, Ben? Kau dengar itu, Ben? Iya. Berpola hidup sehat itu sebetulnya sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa mencegah autoimun. Kemudian orang dengan autoimun itu sendiri bisa meningkat kualitas kesehatannya dengan penerapan pola hidup sehat. Karena dia udah tahu kalau dia autoimun. Iya, betul. Nah, yang sulit adalah memotivasinya untuk masyarakat memulai hidup sehat tanpa harus nunggu kena penyakitnya dulu gitu loh. Itu sih. Tapi masyarakat tidak termotivasi untuk hidup sehat dan kemudian tanda-tandanya apa sih Kak sebenarnya kalau autoimun itu sendiri Kak? Tadi kan saya udah cerita sedikit kalau yang saya alami gejalanya adalah perdarahan. Nah, itu sebetulnya yang umum. Itu hanya salah satu daripada 157 jenis penyakit autoimun. Jadi ada 150-an. 157. Ya, tergantung organ apa yang diserang. Jadi setiap organ yang berbeda namanya beda. Nah, tentu ada gejala spesifik, tapi ada juga gejala umum. Gejala umum yang paling utama adalah mudah lelah. Nah, jadi misalnya kita nggak ngapa-ngapain nih, cuma ngobrol kayak gini,
tapi rasanya capek banget gitu, seperti habis kerja berat. Oke. Kedua, rambut rontok. Ketiga, muncul demam yang tidak beraturan. Jadi nggak tahu kapan waktunya. Perasaan demam, tapi sebetulnya kalau diginiin, nggak demam ya, gitu. Terus yang keempat, ada keluhan yang berulang setelah diobati. Jadi udah diobati nih keluhannya. Nggak tahu itu keluhan apa aja sebetulnya. Bisa di kulit, bisa di mana, tergantung ya, orang beda-beda. Tapi Yang lebih umum apa? itu tadi, Oke. nggak ada yang lebih umum sebetulnya. Jadi kalau misalnya kebetulan autoimun yang nyerang kulit, dia mungkin akan ngelupas Oke. atau sekedar gatel. Oke. Ada juga yang rambutnya jadi botak seperti koin-koin gitu. Ada juga yang full, tidak ada rambut di seluruh tubuhnya. Nah ini keluhan ini setelah diobati tetap muncul. Berulang lebih dari 6 bulan, itu sudah harus curiga bahwa dia autoimun. Oh, wow, luar biasa. Berarti informasi tentang autoimun ini sendiri seluruh masyarakat juga harus tahu, karena memang kita nggak tahu ternyata saudara kita, anak kita, Betul. adik kita, orang di sekitar kita terkena Iya. autoimun itu sendiri. Itu sangat berbahaya. Nah, akhirnya Kak Marisa membuat platform ini untuk menyuarakan hidup sehat dan Iya. lain-lain. Artinya campaign tentang bahaya dari autoimun dan bagaimana kita tahu autoimun sendiri gitu. Betul. Tahu tahun berapa sih buat ini tuh? Bikinnya Heeh. tahun 2012 setelah koma. Wah. Setelah koma. Ah. Tuh ada ceritanya. Boleh, sebenarnya. boleh. Gimana? Waktu koma, hari keempat, dokter bilang nih kayaknya udah nggak ada harapan. Jadi keluarga dipanggil untuk ngelihat ke dalam ICU. Termasuk anak saya yang waktu itu masih umur 3 tahun. Anak saya berdoa di samping saya dengar dalam kondisi tidak sadar, dia bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah sembuhkanlah Mami, jangan biarkan Mami masuk rumah tanah, I love you Mom, smile Mom. Di titik itu saya merasa bahwa saya nggak boleh menyerah. Karena kalau saya menyerah, siapa yang akan dampingi anak ini? Jadi timbul satu rasa bahagia yang luar biasa karena saya diharapkan. Sementara saya tahu badan saya sedang tidak berdaya. Lagi nggak berdaya aja, disemangatin anak kecil gitu. Saya jadi malu intinya. Lalu setelah akhirnya diberikan kesempatan untuk sadar, dokter yang merawat saya memberikan saya motivasi yang luar biasa. Beliau bilang begini, ada satu kebahagiaan yang jauh lebih besar kekuatannya dibandingkan perasaan diharapkan oleh orang lain. Yaitu di saat kita bisa mendampingi teman-teman yang punya kesulitan seperti kita. Akhirnya kami berkomitmen untuk membangun suatu dukungan bagi teman-teman autoimun di seluruh Indonesia. Itulah ceritanya. Wow. Artinya memang life for cause. Ini, ya gitu ya bahasa Inggrisnya, life for cause ya. Susah bahasa Inggris, ajarin lah. Kalian kan kreatifnya, urus-urus kalian itu nanti kalian edit ya. Nah, jangan kalian buat aku susah. Ini tadi kalau ngomongin anak, seorang ibu, akhirnya diharapkan lagi sama anak untuk kemudian survive nih, bertahan hidup. Sekarang apa yang udah dibuat sama anak? Apa yang sudah dibuat sama anak? Dengan keterbatasan ini, kan tadi udah dikasih kesempatan tuh 2012 sekarang gitu. Apa sih yang sudah dibuat seorang Marisa Cordoba untuk anak yang udah tadi itu kayaknya mungkin mujizatnya mungkin doa dia yang didengar Tuhan mungkin akhirnya kakak bisa pulih lagi. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, kami mendirikan yayasan bersama Prof. Aru, dokter yang merawat saya, beliau adalah tokoh medis senior. Kemudian melalui yayasan ini akhirnya kami bisa merangkul banyak sekali perhatian ya, dukungan dari berbagai latar belakang seperti akademisi, dunia usaha, pemerintah, media, kemudian juga komunitas untuk sama-sama membangun dukungan lah kurang lebih gitu ya. Dan tahun 2015 autoimun ini diresmikan menjadi program nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kenapa? Karena pada waktu itu 90% penderita autoimun adalah perempuan usia produktif. Dan akhirnya baik
saya maupun anak saya juga yang usianya masih belia itu turut menyuarakan juga di berbagai kesempatan mengenai autoimun, tapi secara khusus lebih menekankan kepada ajakan untuk hidup sehat. Karena hidup sehat ini yang ternyata bisa mencegah autoimun maupun meningkatkan kualitas kesehatan pasien ya. Akhirnya banyak masyarakat yang sadar tentang bagaimana hidup sehat itu sendiri. Iya. Keren, sumpah. Keren banget. Wow. Sebenarnya aku pernah dengar tuh ada 5 dasar hidup sehat itu apa sih itu? Aku pernah dengar itu. Iya. 5 dasar hidup sehat itu sebetulnya selaras dengan pola hidup bersih sehat yang dikumandangkan Kemenkes. Oke. Intinya sih kurang lebih sama ya. Yang pertama, pilar pertama gaya hidup sehat tuh intinya kita pilih makanan sehat. Makanan sehat yang kayak apa? Yang bebas gluten dan bebas 5P. Apa itu? Hafalin ya, Iya. nanti dites ya. Boleh. Pemanis buatan. Pemanis buatan. Pewarna buatan, perasa buatan, pengawet buatan, pangan rekayasa genetik. Tangan rekayasa Pangan rekayasa genetik. Ya. Pemanis buatan, perasa buatan, pengawet buatan, pewarna buatan, pangan rekayasa genetik. Aku juara umum dulu zaman sekolah. Ya, terus? Itu yang pertama. Yang kedua adalah aktif mandiri, yaitu olahraga setidaknya 30 menit sehari. Apa aja? Apa aja, tapi nyapu itu bukan olahraga ya. Gosip? Juga bukan ternyata. Bukan ya. Oke. Juga bukan. Terus pengendalian stres. Ya. Ya gimana? Aku kesenggol sedikit, langsung naik ini. Yang keempat terus belajar bersama komunitas. Kemudian yang kelima adalah senyum. Ya. Karena kenapa banyak senyum itu selain ibadah, ternyata juga kita bisa rilis hormon kebahagiaan ya. Wow, akhirnya happy, stresnya hilang, makannya enak, sehat, hidupnya juga sehat. Keren. Wow, keren. Banyak yang artinya sudah dibantu dari autoimun.id ini sendiri. Itu cerita-cerita dari mereka itu seperti apa sih, Kak? Aduh, ini banyak banget ya sebetulnya. Dewan pakar medis kami itu banyak sekali dokter yang bergabung tuh sebetulnya mereka ODAI juga atau orang dengan autoimun. Salah satu contoh adalah yang paling aktif ya berkampanye, namanya Dr. Stephen Sumantri. Beliau tulang belakangnya yang diserap gitu. Jadi kalau pernah ngelihat berita tentang manusia kayu atau manusia yang kaku banget, nah itu Dr. Stephen. Merinding gitu. Aku pernah lihat itunya. Tapi justru karena beliau mengalami seperti ada energi yang luar biasa yang selalu bikin beliau tuh haus untuk mendampingi gitu loh. Jadi nggak hanya mendedikasikan dokter-dokter ini, jadi selain Dr. Stephen ada lagi ya, dokter-dokter ini selain mendedikasikan waktu untuk mendampingi teman-teman autoimun di yayasan secara voluntary, artinya tidak mendapatkan relawan. Ya, relawan. Sukarela. Mereka juga dengan sukarela mendonasikan berbentuk uang untuk bisa kegiatan yayasan itu bisa berjalan gitu. Jadi luar biasa dedikasinya. Kemudian ada juga kisah dari salah satu relawan kami yang pada waktu dia bergabung, ibunya baru saja meninggal dengan kondisi autoimun lupus. Kebetulan Ananda ini mengikuti skripsi di salah satu universitas swasta di Jakarta untuk desain komunikasi visual. Dan akhirnya memutuskan untuk membuatkan yayasan itu buklet yang desainnya sangat menarik, yang akhirnya kami sebarluaskan dalam bentuk e-booklet. Jadi banyak sekali bala bantuan datang dari berbagai penjuru tuh untuk bisa memperkuat tim kami dalam mengedukasi masyarakat. Itu sih yang bikin kita terharu ya. Wow, luar biasa. Akhirnya
akhirnya campaign social and humanity-nya ini dapat nih gitu karena memang banyak yang support bahkan dari teman-teman yang memang mengidap juga gitu yang berada di yayasan itu sendiri. Sebenarnya dari sekian banyak kasus autoimun ini sendiri dan kemudian yang dialami oleh teman-teman yang ada di yayasan itu ada nggak sih yang mengganggu sampai ke mental kayak gitu? Ternyata ada. Jadi ada juga yang salah satu sahabat kita terkena kalau nggak salah di bagian otaknya, kemudian bisa secara tidak sadar melakukan sesuatu gitu. Sebetulnya kan autoimun ini sendiri biasanya teman-teman yang hidup dengannya itu seringkali mengalami anxiety, kecemasan dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam hal itu betul, jadi memang ternyata itu erat kaitannya juga dengan kesehatan pencernaan. Ya, apa ya kok mental, kecemasan kok kaitannya sama kesehatan pencernaan? Ternyata memang berkaitan. Jadi ketika orang itu terdiagnosa autoimun, pasti memang ada problem pada kesehatan pencernaannya. Sehingga biasanya asupan yang disarankan adalah konsumsi kaldu tulang. Selain makanan-makanan sehat yang tadi yang bebas 5P dan gluten. Nah, selain itu kaldu tulang ini utamanya adalah untuk menambal permukaan usus yang biasanya tuh terjadi kebocoran halus. Namanya leaky gut syndrome atau sindrom kebocoran usus. Begitu rutin mengkonsumsi kaldu tulang, akhirnya yang bocor-bocor itu tertambal dan anxiety-nya tuh berkurang, kecemasannya. Jadi begitu sehat kembali saluran pencernaan, keluhan-keluhan itu juga hilang, meredah perlahan-lahan menuju terkontrol atau hilang gitu. Dan semua keluhan-keluhan kecemasan segala macam itu berkurang juga, happy gitu moodnya. Gitu, makanya kan ada istilah you are what you eat. Iya. Kurang lebih seperti itu. Wow, keren. Dan ini teman-teman ngapa kok pada melongo semuanya, pada ketakutan ya? Pada ketakutan. Mau nanya. Yaudah silakan. Boleh ya kayak pada mau nanya ini penonton-penonton ini silakan. Nah, ini bukan autoimun. Ini kelebihan imun. Yuk, Ben silakan Ben. Mau nanya si autoimun ID itu sendiri itu mempunyai aktivitas apa aja sih? Mungkin di luar sosmed itu apa aja aktivitasnya? Itu. Oke. Jadi ada 3 pilar yang menjadi konsentrasi autoimun ID, yaitu edukasi, pendampingan, pemberdayaan. Kalau edukasi tentu bentuknya selain melalui kegiatan online, ada juga offline seperti roadshow ke berbagai instansi atau juga ke berbagai kota untuk penyelenggaraan seminar atau ceramah kesehatan. Kemudian pendampingan itu titik beratnya adalah untuk membantu teman-teman autoimun menerapkan pilar-pilar 5 dasar hidup sehat tadi. Gimana sih menjembatani dari yang tadinya mungkin makan bisa apa aja, tapi sekarang makannya dikasih aturan. Yaitu misalnya jangan yang mengandung gluten atau terigu gitu, jangan yang mengandung 5P. Itu kan transisi ke arah itu tuh mungkin berat bagi sebagian orang. Ya orang biasanya bisa makan mie instan misalnya, terus bisa bebas jajan gitu. Nah, ini perlu didampingi. Tadi edukasi, pendampingan dan pemberdayaan. Pemberdayaan ini kaitannya dengan banyak sekali teman-teman autoimun yang pada tahap awal terdiagnosa, dia kan belum tahu nih harus gimana. Akhirnya kan kebiasaan yang mungkin keliru tuh tetap dilakukan sehingga ngedrop terus. Akhirnya pengaruhnya apa? Mungkin yang masih bersekolah jadi jarang masuk sekolah, sering bolos. Yang kerja akhirnya juga nggak produktif, entah diminta mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan. Ya, akhirnya kita perlu membuat suatu panduan bagaimana bisa berkarya dari rumah. Kurang lebih seperti itu. Titik beratnya adalah kami memberikan pemberdayaan itu dalam bentuk pelatihan bagi wirausaha khususnya di bidang makanan sehat. Kenapa? Karena selaras dengan mereka harus memproduksi itu untuk dirinya sendiri minimal gitu. Nah itu banyak, alhamdulillah melalui bantuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga kita menyelenggarakan roadshow ke
6 kota besar, sudah ada ratusan wirausaha autoimun yang bisa kita support gitu ya. Ya mudah-mudahan ini akan berlanjut terus sampai ke 38 provinsi. Amin. Karena memang harus lebih banyak disuarakan. Ya, masih ada lagi yang mau tanya? Masih ada? Yuk, silakan. Logo autoimun itu kenapa bisa sama dengan logo HIV? Oh iya, oke. Pitanya. Iya. Saya baru tahu kalau HIV logonya warnanya ya, maksudnya ya. Bentuk lambangnya. Kalau awareness ribbon itu biasanya memang bentuknya sama sih untuk semua penyakit, cuma warnanya yang beda-beda. Jadi misalnya untuk kanker sendiri, misalnya kanker payudara itu warnanya apa, kanker ini warnanya apa gitu. Nah, kenapa memilih warna pelangi seperti ini? Karena di autoimun yang diserang adalah multi organ kan, beragam penyakit tadi itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, masing-masing tuh merepresentasikan warna yang berbeda. Akhirnya diambillah warna ini. Wow, gitu. Keren ya, keren. Iya. Oke, sebenarnya apa sih Kak pesan untuk apa lagi? Ya udah cepat. Ya. Mbak Marisa katanya kalau orang yang kena autoimun tuh suka dibilang mengada-ngada. Waktu Mbak Marisa kena, yang mungkin waktu itu orang belum banyak tahu. Iya. Bagaimana lingkungan waktu itu kayak, oh Marisa nih bohongan ya sakitnya. How you deal with it? Iya. Umur 3,5 tahun pada saat pertama terdiagnosa sampai dengan usia remaja itu nggak ada cerita bahwa kemudian saya dibilang bohong sakitnya atau dan lain-lain, karena memang kenyataannya saya keluar masuk rumah sakit. Gitu, untuk transfusi. Karena pada waktu itu transfusi adalah salah satu opsi yang ditawarkan dari sisi medis. Tapi justru pada saat memasuki masa berumah tangga, hal-hal seperti ini munculnya dari orang-orang terdekat gitu. Nah, memang support system tuh kan mau apapun penyakitnya, apapun kondisinya, itu sangat-sangat membantu untuk kita berpulih. Tapi ketika support sistemnya kemudian rontok, itu malah turut meragukan kita, itu yang bikin juga jadi kehilangan tim penyemangat ya. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya semakin bertekad, ini harus disuarakan. Sebenarnya bukan cuma autoimunnya aja, tapi bahwa support system itu sepenting itu gitu. Nah, ini yang berusaha kami bangun dengan edukasi tentang autoimun. Semakin banyak orang tahu bahwa autoimun itu nggak bisa disepelekan karena efeknya bisa menyebabkan kematian kalau tidak terkontrol. Semakin orang juga jadi paham, oh ini nggak main-main kondisinya. Orangnya bisa terlihat sehat, tapi padahal dalam tubuhnya rapuh, bisa jadi produktivitasnya menurun hingga 60% gitu kalau belum terkontrol. Nah, seperti itu kurang lebih. Tadi katanya banyak orang yang tidak tahu, katanya luarnya sehat, rupanya di dalamnya rapuh. Sama aku juga. Jadi ini salah satu autoimun. Bukan ya. Autogalau yang ada ya. Autogalau ya. Ya ampun. Tapi terakhirlah ini yang mau disampaikan kepada masyarakat sebenarnya apa tentang autoimun ini sendiri, agar masyarakat itu lebih aware lagi nih tentang kesehatan itu sendiri. Iya. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa penyakit itu sebetulnya muncul ketika kita sudah tidak selaras dengan alam. Betul nggak sih? Iya kan ya. Begitu ada yang kita langgar, misalnya jam tidur kah, terus udah gitu kita mencari-cari makanan yang tidak pada musimnya, misalnya gitu. Ini bukan musimnya mangga, tapi kita nyari mangga. Akhirnya kan yang terjadi mungkin kita ngambil mangga rekayasa gitu ya. Intinya hidup kita harus semakin selaras dengan alam untuk bisa terhindar dari berbagai penyakit. Kebetulan kami berbicara dengan latar belakang autoimun, yang mana autoimun ini sekarang ternyata peringkat ketiga mematikan di Amerika Serikat, yang sudah terkonfirmasi menyerang 15,5% dari total penduduknya. Bahkan di Inggris pun sudah terjadi pandemi autoimun. Di Indonesia kita tidak tahu karena datanya belum ada, belum dimulai dilakukan pendataan gitu. Jadi
yang terbaik adalah mari kita mulai hidup selaras dengan alam, kembali ke pola hidup sehat yang sebetulnya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, gitu. Terus mari juga kita rangkul teman-teman yang sudah terlanjur hidupnya harus bersahabat dengan penyakit, termasuk juga autoimun. Gitu Wow, sih. luar biasa. Ini ada datanya, nanti tampilin di sini ya. Ini ada datanya 50 juta jiwa atau 15,5%. Kemudian di Inggris juga 6,8 juta jiwa udah terkena autoimun. Kita harus lebih aware lagi, harus peduli lagi tentang kesehatan dari tubuh kita sendiri. Kita nggak tahu kapan kita terkena. Kalau bisa mencegah, ngapain kita harus mengobati? Bukan begitu semuanya? Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Marisa Cardova. Ya. Terima kasih banyak dari autoimun.id yang udah datang ke sini, yang udah nge-share informasi ini semuanya. Dan kali ini macam betul aja, betul-betul aja. Karena sangat menginspirasi kita semua. Tepuk tangan dong untuk Marisa Cardova. Macam betul aja.